dan juga Divina di Ngopi Ngobrol Pintar. Nah, pada pertemuan kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih guys. Namanya Rita Gayatri. Halo Sobat Ngopi, kenalin nama aku Gusti Rita Gayatri, biasa dipanggil Rita. Untuk saat ini aku melanjutkan program studi S1 di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Putra Singaraja, yaitu Prodi Pendidikan Agama Hindu. Nah, pada kesempatan kali ini aku senang banget nih diajak ngobrol sama kedua teman aku. Baik Rita, terima kasih atas waktunya hari ini ya Rita. Nah, karena Rita berasal dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, jadi aku sama Dila ingin mengetahui nih salah satu materi dari Pendidikan Agama Hindu, yaitu tentang Sattipu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut Rita sendiri, apa sih pengertian dari Sattipu itu? Wah, pertanyaan yang bagus banget ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Sattipu itu kan merupakan ajaran agama Hindu, di mana ajaran agama Hindu itu pasti tidak pernah mengajarkan hal-hal yang asusila atau yang bertentangan. Nah, Sattipu ini merupakan ajaran agama Hindu yang susila dan mengajarkan etika. Nah, dalam bahasa Sanskerta, Sat artinya 6 dan Ripu artinya musuh. Jadi Sattipu itu 6 musuh yang patut kita sebagai manusia kendalikan agar terciptanya sebuah kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Oke, tadi kan Rita udah menjelaskan ya, Sattipu itu ada 6 musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Boleh tahu nggak sih apa aja bagian-bagiannya? Nah, bagian-bagian dari Sattipu itu yang pertama itu kan ada kama. Kama atau yang disebut juga dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu pasti dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu aja. Tapi itu kan manusiawi kan, yang kita hawa nafsu itu kan manusiawi. Tapi kita kembalikan lagi ke kama atau ke hawa nafsu itu harus yang sejalan dengan dharma. Kita tidak boleh berpikir atau melakukan sebuah untuk memenuhi hawa nafsu itu ke jalan yang adharma, yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu ada loba. Loba itu merupakan sifat yang rakus dan tamak. Nah, kita sebagai manusia itu patut banget mengendalikan sifat loba ini, karena sifat loba ini akan menyebabkan kita itu bertengkar, sama keluarga, sama teman. Kalau kita udah punya sifat loba ini, karena itu kan merupakan sifat loba itu kan nggak disukai gitu ya sama Tuhan Yang Maha Esa, karena terlalu loba gitu, terlalu betul. Selanjutnya yang ketiga itu ada kroda. Kroda artinya kemarahan. Nah, kita sebagai umat manusia, juga khususnya umat Hindu, harus benar-benar memahami kroda atau kemarahan yang ada dalam diri kita, gitu kan ya. Karena kalau kroda itu meluap secara panas banget, itu akan menyebabkan sebuah kehancuran dan sendiri. Apalagi kalau kemarahannya itu sampai menimbulkan kekerasan, juga kan aduh parah banget, kayak sampai merugikan orang lain juga kan ya. Jadi kita itu sebagai umat manusia, khususnya juga umat Hindu, harus mengendalikan sifat kroda, di mana kita bisa kalau misalnya ada permasalahan itu, kita kayak ngomongin dulu secara baik-baik, dengan tenang dulu, cari sumber masalahnya gitu. Jangan langsung kayak marah-marah aja atau emosi, benernya kan kayak nggak menyelesaikan sebuah permasalahan, kayak rambat terus. Selanjutnya yang keempat itu ada moha atau kebingungan. Nah, sifat moha atau bingung ini juga patut banget kita kendalikan ya, karena orang yang bingung itu pasti kan nggak tahu arah hidupnya tuh mau kemana gitu. Kayak dia tuh bingung, mau kemana lagi gitu. Kayak aku punya solusi sih buat orang yang mengalami kebingungan ini. Mungkin bisa dengan jalan berdoa, pastinya kan ya, berdoa kita berdoa untuk keselamatan, untuk biar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang menyebabkan sebuah kebingungan itu, dan juga mencari teman atau keluarga yang bisa diajak bicara
sebuah untuk memecahkan masalah apa sih yang membuat kita bingung. Seperti itu. Terus yang kelima yaitu ada mada. Mada itu tidak mabuk-mabukan atau tidak minum minuman yang beralkohol. Kalau sifat mabuk itu udah nggak baik banget ya sih. Apalagi sifat mabuk itu disebabkan sama minuman-minuman keras kayak alkohol, gitu kan. Nah, di samping dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain kan ya. Dimana yang kita ketahui itu kan mabuk itu nggak baik banget untuk pencernaan khususnya. Kalau dalam diri kita sendiri itu kan untuk pencernaan itu bisa jadi sumber penyakit gitu kan ya kalau kita mabuk, dan juga bisa merugikan orang lain. Bisa kita mabuk-mabukan terus kita nggak sadar, kita emosi pengen ikut orang gitu. Harus banget kita kendalikan dalam menjaga komitmen atau menjaga persatuan di dalam pertemanan, keluarga ataupun di lingkungan sosial. Karena kita sudah ketahui bahwa setiap individu itu pasti berbeda. Kita harus bisa menerima segala kekurangan maupun kelebihan apa yang dimiliki oleh seseorang. Karena kita kayak nggak boleh iri hati baru dia kelihatan lebih, gitu. Kita kayak iri banget ya sama dia gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kita sama-sama di sini ngendaliin 6 sifat satu ibu itu untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan persatuan demi kedamaian. Baik Rita, terima kasih tentang penjelasan ke-6 unsur yang ada dalam diri kita yang sepatutnya kita kendalikan. Nah, jadi Rita, yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan saat ibu ini, apakah Rita tahu bahwa ada sebuah upacara maupun upacara tertentu yang dapat mengekang dari adanya saat ibu ini? Wah, kalau itu sih udah pasti ada ya kan di upacara atau di upacara aja. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita juga kayaknya harus banget untuk mengendalikan yang namanya 6 sifat atau 6 musuh atau saat ibu ini ya. Nah, kalau untuk upacaranya di sini kan ada di dalam agama Hindu itu kan ada yang disebut dengan pancayatnya ya, mahadewayatnya, pitrayatnya, resiatnya, manusayatnya, sama bukayatnya. Nah, menurut aku di kelima yatnya tersebut itu kita tuh harus banget ngendaliin yang namanya satipu untuk kelangsungan sebuah yatnya yang tulus ikhlas gitu kan ya. Kalau adanya satipu itu entar kan yatnya kita persembahkan tuh jadi tuh gak tulus gitu ya kan. Iya. Nah, jadi aku di sini ngambilnya 2 poin aja ya, dari dewayatnya sama manusianya. Nah, untuk di dewayatnya itu kita harus banget sih mengendalikan satu ibu ini, dimana kita harus menahan hawa nafsu agar pikiran itu pada saat berdoa itu tidak kemana-mana, berfokus sembahyang, meminta perlindungan dan minta keselamatan sama Tuhan Yang Maha Esa. Berarti memusatkan diri ya, intinya memusatkan diri. Dan juga kita ketahui kan juga kalau di acara-acara di sebuah apa sih odalan itu kan kadang-kadang ada yang melakukan kayak madang tuh kayak mabuk itu kan nggak boleh ya. Tidak boleh pakai tempat minum gitu, itu kan nggak boleh banget kalau liburan tuh ngadain hal-hal kayak gitu. Terus kedua itu dalam upacara manusayatnya. Nah, dalam upacara manusayatnya ini kita kenal dengan menatah atau mesangi. Mesangi ini pun juga erat kaitannya dengan sebuah untuk pengendalian sang ibu. Jadi udah dijelasin juga dari sumber yang saya baca bahwa upacara manusayatnya menatah atau mesangi ini bisa banget kita lakuin sebagai bentuk untuk menghilangkan sifat-sifat sang ibu yang ada di dalam diri kita ini. Nah, aku balik lagi ya ke dewayatnya
mendengar satripu tersebut guna mendapatkan sebuah pencerahan agar bisa. Wow, penjelasan yang sangat lengkap sekali ya Rita. Nah, dari video ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang pengertian satripu, bagian-bagiannya, dan cara mencegah satripu melalui upakara-upakara maupun upacara-upacara tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan sisi gelap ya seperti itu yang ada pada